Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Berjumpa lagi dengan Ibu di hari Jumat 16 Januari 2021 dalam mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sudah siap kalian belajar 4A, 4B, 4C? Iya, harus siap ya. Kita mulai pembelajarannya. Kalian bisa persiapkan bukunya juga dan dibuka. Hari ini adalah pembahasan pelajaran 4 ya, pelajaran 4. Nah, hari ini akan dibahas pembahasan yaitu hijrah ke Taif ya, hijrah ke Taif. Di halaman awal juga kamu bisa menemukan gambar seperti itu ya, yang seperti di layar di buku juga ada. Nah, keduanya apa sih? Gambar apa? Ka'bah ya, betul. Gambar itu adalah Ka'bah. Nah, gambar pertama Ka'bah. Gambar kedua pun juga Ka'bah, tapi apa perbedaannya? Iya, kalau itu adalah gambar Ka'bah zaman dulu. Sedangkan yang sebelah kanan gambar Ka'bah yang sudah direnovasi sehingga Ka'bahnya lebih bagus ini ya. Oke, kita lanjutkan. Alasan Nabi Muhammad hijrah ke Taif awal mulanya adalah waktu itu setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka ini adalah dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mereka ini wafat di tahun yang sama. Masih ingatkah? Tahun ini makanya dikenal dengan Amul Huzni atau artinya adalah tahun duka cita atau tahun kesedihan. Karena tahun ini adalah tahun ditinggalnya Nabi Muhammad oleh kedua orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya ya. Nah, setelah wafatnya mereka, dakwahnya Nabi Muhammad ini semakin berat. Paman dan istrinya yang merupakan pelindung dan pendukung utama dalam berdakwah. Wah, karena dua pelindungnya sudah wafat, semakinlah merajalela para orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad ya. Kaum kafir Quraisy semakin leluasa dalam menyakiti Nabi Muhammad dan kaum muslimin, hingga keselamatan Nabi pun terancam. Kondisi ini memaksa Nabi mengambil keputusan sulit. Beliau harus pergi ke daerah lain. Akhirnya Nabi Muhammad memilih pergi ke Taif yang jaraknya sekitar 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Ya, beliau ini berangkat hijrah bersama Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah. Nah, bentar. Ya.
kita teruskan. Nah, nih. Kota Taif ini merupakan kota yang memiliki udara sejuk dan tanahnya yang subur. Taif terkenal akan anggur dan madunya. Ya, banyak pohon anggur, banyak kebun anggur di kota Taif. Kota Taif ini merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam. Kota Taif diceritakan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Nah, kalian bisa garis bawahi kata qaryataini. Ya, bisa garis bawahi. Nah, artinya adalah dan mengapa mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Nah, kita bahas mengenai tadi yang digaris bawahi yaitu Qaryataini. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud Qaryataini adalah Mekah dan Taif. Kota Taif dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penduduk kedua kota ini mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dua kota ini sama-sama mengingkari, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad, ya, tidak mempercayai wahyu yang dibawa oleh Nabi dari Allah, ya. Mereka ini beranggapan bahwa seorang nabi itu harus berasal dari kalangan orang besar, artinya adalah orang yang kaya dan berpengaruh. Nabi itu harus kaya, ya, sedangkan Nabi Muhammad tidak begitu. Nah, sehingga mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa saja sih orang-orang yang mendiami kota Taif? Nah, saat Nabi hijrah, Taif ini didiami oleh penduduk dari Bani Sakif. Bani Sakif ini terdiri dari dua suku atau dua bani, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf ini adalah orang-orang yang menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala. Sedangkan Bani Malik adalah orang-orang yang menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. Nah, itulah sekilas mengenai kota Taif, ya. Minggu depan kita akan lanjutkan berbicara bagaimana Nabi dan keadaan Nabi hijrah di kota Taif, ya. Nah, jika kalian belum paham, boleh tanyakan lagi ke ibu, chat ke ibu, video call ke ibu, telepon ke ibu, silahkan, ya, silahkan jika kalian belum paham. Jika kalian sudah paham, ya, silahkan jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang mendiami kota Taif? Yang kedua, di manakah letak kota Taif? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Qaryataini yang tadi suruh ibu garis bawahi? Nah, silakan kerjakanlah di buku tulis dan isinya saja, ya. Tidak usah kalian mengerjakan dengan soalnya, cukup isinya saja.
Jika sudah selesai foto kan, kalian pasti sudah jago, lalu upload kan ya di KI3 e-learning. Dicoba ya, coba dulu. Kalian hebat semua, 4A, 4B, 4C, soleh-soleh semua, pintar-pintar semua, Ibu yakin ya. Ibu yakin. Nah, kita pertemuannya cukup sampai hari ini ya. Insya Allah bertemu lagi minggu depan ya. Sehat terus ya. Jangan lupa sholat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.